Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin, amma ba'du. Puja puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Hadirin rahimakumullah, kita harus gembira dan bersukacita adanya kita di pondok pesantren untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dalam hadis lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan untuk kesulitan. Dalam Al-Quran pun Allah berjanji bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, selain kepandaian kita juga harus dibekali dengan keimanan. Iman dan ilmu adalah dua komponen yang utama agar derajat seseorang menjadi tinggi. Makanya ayat di atas Allah berjanji bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Kecenderungan seseorang menyalahgunakan kepandaiannya jika tidak disertai dengan keimanan. Ia akan membodohi orang-orang dan ia juga akan mengambil keuntungan dengan yang batil dan akan merasa pintar sendiri. Begitupun sebaliknya, jika kita beriman tidak disertai dengan kepandaian, kita akan sulit untuk memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dan manusia. Oleh karena itu, marilah kita memacu diri kita untuk terus belajar dan belajar. Jangan malu bertanya tentang apa yang tidak kita ketahui. Demikian kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Marilah kita pelajari ilmu yang bermanfaat, karena tidak akan ada ruginya belajar ilmu apapun selama masih memungkinkan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah bekal bagi seseorang yang bisa dibawa mati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mati salah seorang di antaramu, maka terputuslah segala amal perbuatanmu kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa-doa anak soleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana saya akan berbagi satu pengetahuan, yang mana di antaranya malam-malam tersimpanlah malam yang sangat istimewa dibandingkan dengan 1000 bulan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keistimewaan, kemuliaan, dan penuh keberkahan, di mana para malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan para doa-doa umat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Ayat ini dengan jelas menunjukkan betapa istimewanya, betapa luar biasanya malam Lailatul Qadar. Dan beribadah pada malam ini lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Inilah kesempatan emas bagi kita untuk meraih ampunan dan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda tentang keutamaan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi.
yang artinya barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Demikian ada beberapa amalan yang dianjurkan. Yang pertama, marilah kita dirikan qiyamul lail. Yang kedua, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, berzikir dan berdoa. Yang keempat, bersedekah. Dan yang kelima, perbanyak istighfar. Meskipun kita tidak tahu pasti kapan datangnya malam Lailatul Qadar, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyaklah ibadah, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, dan melakukan amal kebaikan lainnya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk meraih keutamaan pada malam ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Syifa Marisa. Wallahul muwaffiqu illa aqwamit thoriq. Summa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.